Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, semoga adik-adik kabarnya hari ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke adik-adik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya adik-adik berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang adik-adik dapatkan bermanfaat ke depannya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah memasuki berapa adik ya tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Ya, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu tahu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu memahami organ gerak pada tubuh manusia dan fungsinya. Yang kedua, dengan melihat video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi fungsi organ gerak pada manusia. Yang ketiga, dengan melihat video pembelajaran, siswa mampu membuat replika organ gerak pada manusia. Yang keempat, dengan mendengar penjelasan dari guru, siswa mampu mengetahui tentang gambar bercerita. Yang kelima, dengan melihat video pembelajaran, siswa mampu membuat gambar bercerita. Nah, adik-adik, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Kita akan lanjut pada materi. Adik-adik tahu nggak? Ini gambar seseorang lagi ngapain? Ya, good. Ini adalah gambar seseorang yang lagi melakukan aktivitas. Aktivitas apa? Ya, berlari. Adik-adik, mengapa seseorang bisa berlari seperti ini? Mengapa manusia bisa berlari seperti ada pada gambar ini? Ya, good. Karena manusia mempunyai organ gerak. Ini Pak Guru sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Pak Guru yakin dan percaya adik-adik paham dalam mampu dalam memahaminya. Oke adik-adik, organ gerak pada manusia ada apa adik-adik? Ya, ada tulang. Tulang. Jadi ada banyak organ gerak manusia yaitu tulang, baik itu dari tulang tengkorak, tulang betis dan lain sebagainya. Nah, ada sesuatu yang membantu tulang bisa menggerakkan badan adik-adik. Adik-adik tahu nggak apakah itu? Ya good, yaitu otot. Nah, otot ini adik-adik yang bersifat aktif yang mampu menggerakkan tulang sehingga badan kita bisa bergerak dengan baik. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu otot? Ya, kalau adik-adik belum tahu maka kita pelajari. Nah, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jadi adik-adik, otot itu yaitu jaringan yang ada di dalam tubuh yang berupa alat gerak aktif sehingga mampu membantu tulang menggerakkan tulang sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, itulah otot adik-adik. Nah, adapun fungsi otot pada manusia yang pertama, membantu menggerakkan tubuh seperti berjalan, mengangkat dan memegang. Yang kedua, membantu sistem pernapasan. Yang ketiga, membantu proses pencernaan. Yang keempat, membantu peredaran darah. Yang kelima, menggerakkan jantung. Jadi, tulang-tulang yang ada pada tubuh kita itu digerakkan oleh otot. Sehingga tubuh kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, mudah kan adik-adik? Adapun cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot. Nah, kemudian sebelum melakukan aktivitas yang sifatnya berat, adik-adik harus melakukan peregangan atau pemanasan
Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas tertentu untuk memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang ketiga, melakukan latihan yang rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi, kita harus memenuhi kebutuhan cairan tubuh agar mampu menjaga dan merawat otot kita agar lebih baik lagi. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Jadi banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot ya. Seperti putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli dan ayam, daging sapi dan lain sebagainya. Yang keenam, meringankan nyeri otot atau adik-adik gunakan seperti misalkan merileksasi otot supaya lebih baik, kita harus menggunakan krim khusus otot misalkan. Nah, tapi saran Pak Guru alangkah baiknya kita menggunakan yang alami saja sebelum melakukan aktivitas, misalkan kita harus melakukan peregangan seperti yang cara nomor 2. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam otot manusia. Jadi adik-adik, ada beberapa macam otot manusia ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga yaitu otot jantung. Seperti apa otot polos, otot lurik, otot jantung? Nah, yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang bentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, inilah otot polos. Adik-adik bisa perhatikan ya. Jadi otot polos ini adik-adik, ciri-cirinya yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Seperti ini ya adik-adik. Terletak pada organ dalam, kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Selanjutnya dipengaruhi oleh saraf otonom. Kemudian otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran, peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Kemudian tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi adik-adik, otot polos itu biasanya terletak di bagian usus, saluran peredaran darah, dan di saluran kemih. Oke. Kemudian yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam bergerak. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Di mana otot lurik karena ada sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, ini adalah contoh gambar dari otot lurik ya. Menempel pada rangka atau tulang. Ciri otot-otot lurik yang pertama, bentuk silindris dengan garis gilap terang. Ini ya. Melekat pada rangka. Ini melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Mempunyai pigmen mioglobin. Kemudian inti sel yang berada di tepi. Jadi adik-adik, otot lurik ini ciri-ciri intinya yaitu menempel pada rangka. Seperti pada gambar yang sudah Pak Guru tunjukkan ya. Nah, selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalkan memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah.
Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, adik-adik, otot jantung ini yaitu merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Kemudian adik-adik, saraf yang mempengaruhi otot jantung ini adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ini adalah contoh otot jantung ya adik-adik. Adik-adik bisa perhatikan di gambar. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Ya, memiliki percabangan. Ini adik-adik bisa perhatikan gambar. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian otot jantung terletak pada jantung. Bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi adik-adik, otot jantung ini letaknya yaitu di mana? Ya, di jantung. Nah, otot jantung ini adik-adik, perlu adik-adik perhatikan yaitu bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi otot jantung ini adik-adik bekerja terus tanpa adanya istirahat. Nah, Pak Guru akan lanjut. Sekarang macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut. Nah, siku dan ruas jari. Itu adalah macam-macam gerak otot. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak melengkung. Yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menegadah. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang ketujuh, gerak yang membengkokkan. Contohnya, membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, ini adalah macam-macam gerak otot. Oke, Pak Guru akan lanjut. Biasanya adik-adik, di macam-macam gerak otot itu kan kita tadi sudah pelajari. Jadi mudahkan materi yang sudah Pak Guru jelaskan. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu cover? Ya, ini Pak Guru sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang pembelajaran itu cover. Cover itu sama dengan sampul, ya. Jadi adik-adik, ini ada beberapa model cover. Yang pertama yaitu model cover polos. Jadi pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman ya adik-adik. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Nah, ini yang dimaksudkan dominan warna putih ya adik-adik. Kemudian untuk cover yang kedua, yaitu pada jenis ini bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi. Dan judul selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Jadi ini adik-adik perbedaannya ya. Ketika yang gambar pertama, contoh cover pertama ini hanya polos. Kemudian terdapat berbagai ruang putih yang kosong. Kemudian untuk cover yang kedua, pada jenis ini bervariasi adik-adik, mempunyai berbagai warna dan mencolok. Nah, ini adalah macam-macam cover. Bagaimana cover yang berbentuk polos dan cover yang berbentuk mempunyai variasi warna. Nah, mudahkan adik-adik. Pak Guru akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara atau langkah-langkah kerja dalam membuat replika organ gerak pada manusia. Nah, ini adik-adik kita membuat replika manusia. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja? Pertama, gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, batik kanji, dan cat warna dan kuas. Langkah yang kedua, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Dari kawat kasa tersebut dibuatkan kerangka patungnya. Nah, seperti ini.
Ketika sudah selesai, kita potong-potong terlebih dahulu serpihan-serpihan kertas koran. Jadi kertas koran itu dipotong-potong menjadi serpihan-serpihan kecil ya. Kemudian ditaruh di dalam ember. Langkah selanjutnya, rendam serpihan koran-koran ke dalam air. Jadi kita rendam ya adik-adik serpihan koran tersebut di dalam air. Nah setelah kita rendam, angkat dan tumbuk sampai halus dan campurkan dengan perekat. Ketika kita sudah tumbuk dan halus, kita campurkan dengan perekat dari pati kanji. Kemudian aduklah hingga berbentuk bubur. Kita aduk hingga berbentuk seperti bubur, namun jangan terlalu encer. Jadi agak kental ya. Langkah selanjutnya, tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawatnya. Jadi bubur tersebut yang sudah kita buat, kita tempelkan ke rangka kawat yang sudah kita buat pada saat pertama tadi. Nah, akan membentuk seperti ini. Jadi tergantung kreasi adik-adik sih sebenarnya. Kalau adik-adik suka bentuknya seperti apa ya, tergantung kreasi. Tapi ini Pak Guru mencontohkan seperti ini. Kemudian keringkan dengan cara diangin-anginkan, jangan dijemur langsung di bawah terik matahari. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita langsung jemur di bawah terik matahari, maka akan retak rangkanya. Proses yang terakhir yaitu warnailah dengan menggunakan cat. Jadi kita warnai sesuai dengan kreasi adik-adik, kita warnai seperti apa supaya kerangka tersebut menarik. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini ya adik-adik. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Dalam keadaan COVID-19 seperti ini, Pak Guru berpesan adik-adik tetap stay at home dan adik-adik selalu ingat ya sholat 5 waktunya. Karena sholat adalah bagian dari agama atau tiang agama. Oke adik-adik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan kepada adik-adik. Pak Guru mohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.